ya? Ragi alami. Nah, ragi alami. Nah, itu pembuatannya seperti apa sih, Mas? Nah, secara singkat kalau kita ngomongin pembuatan ragi alami, sebenarnya ada dua cara. Satu cara yang aku bisa ngatain itu cara apa ya? Cheat atau biar kita lebih gampang. Karena kan proses ragi alami ini kita memanfaatkan bakteri atau makhluk hidup atau mikroorganisme bahasanya. Nah, mikroorganisme ini kalau kita pengen cara yang lebih gampang, kita bisa menggunakan yang namanya yeast water. Yeast water itu kita peroleh dari mana? Jadi tinggal buah kita potong, lalu kita rendam dengan air kurang lebih 2-3 hari. Buahnya yang paling umum digunakan adalah buah apel, anggur fresh atau anggur kering atau kismis. Dari ketiga ini bisa kita pakai. Nah, dari ketiga ini kita rendam dulu dengan air kurang lebih 3 hari. Setelah itu airnya kita saring, lalu kita campur di tepung dan lalu kita campur dengan tepung, kita aduk saja, itu nanti sudah mengembang dengan sendirinya. Itu cara pertama atau istilahnya cara gampangnya. Tapi ini punya sedikit kekurangan. Kekurangannya adalah ada beberapa pihak atau orang yang merasa bahwa proses perendaman buah itu akan menghasilkan sedikit alkohol. Nah, tapi jumlahnya memang sangat sedikit. Ada beberapa yang yos nggak masalah, ada beberapa yang ragu-ragu. Nah, kalau saya tipikal yang ragu-ragu nih dengan buah. Jadi mending saya tinggalkan. Nah, ada cara kedua, cara yang lebih benar-benar alami. Kita tanpa buah, tanpa air rendaman buah atau tanpa yeast water, yaitu dengan tepung dan air. Tepung dan air ini akan kita campur, lalu kita aduk dengan perbandingan biasanya 1:1. Misal tepungnya 100 gram, airnya 100 gram gitu, Mbak. Lalu setelah diaduk, kita taruh di suhu ruang selama 24 jam. Itu hari pertama. Hari kedua, kita kasih lagi tepung dan air dengan jumlah yang sama. Aduk lagi, diamkan. Hari ketiga seperti itu terus sampai kurang lebih hari ke-7. Tapi nanti beberapa harusnya ada step detail-detailnya. Nanti kalau pengen tahu lebih detailnya bisa cek ke Instagram. Saya sering bagi tips di situ. Ke Instagramnya bisa ke Krutado. Itu di situ ada tipsnya. Itu ada nanti ada detail-detail kecil yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kurang lebih, kalau kita pakai cara yang lebih tanpa yeast water atau cuma dari tepung dan air, kita butuh waktu jauh lebih lama, kurang lebih 14 hari sampai si ragi alami ini aktif. Aktif itu dalam artian dia sudah siap untuk kita pakai untuk membuat roti. Kalau dia belum siap untuk membuat roti, lalu kita paksakan untuk bikin roti, nanti pasti rotinya bantet. Bantet itu dia nggak ngembang sehingga rasanya kurang oke. Jadi sekilas cara bikinnya seperti itu, Mbak. Cuman kita harus salah satu yang harus kita jaga kalau kita bikin ragi alami adalah kebersihan tempat jar atau spatula yang kita pakai. Karena ini rawan sekali terserang jamur. Nah, kalau tempat jar yang atau spatula yang kita pakai itu kotor, dia akan mudah sekali berjamur. Kalau udah berjamur, kita harus ngulang proses dari awal. Kan sayang, misal udah sampai di hari ke-6, tiba-tiba lupa nyuci spatulanya, jatuh, langsung kita ngaduk aja pengen cepet-cepet, ada jamuran. Kalau udah jamuran, nggak bisa diterusin, ngulangi lagi dari hari pertama. Kurang lebih kayak gitu, Mbak. Baik, Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.